Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada sesuatu yang menarik. Ini perkembangan dari pengumuman Federal Reserve Amerika yang dini hari pagi ini kan hari Kamis ya. Benar, dini hari tadi sekitar jam 1-an gitu ya. Yang diumumkan bahwa mereka menaikkan suku bunga 75 basis point. Ya. Wah, itu peningkatan yang paling tinggi yang pernah terjadi. Ya. Dan kita akan lihat dampaknya khususnya terhadap kripto dan Bitcoin, biasalah ya. Dan juga mengenai seseorang, yaitu yang namanya Robert Kiyosaki, yang ternyata semakin keblinger gitu ya dengan terkaparnya Bitcoin. Oke lah, ini sudah pernah saya ulas waktu itu, tapi saya review cepat sekali lagi ya. Sebelum akhirnya konklusinya apa, dan jangan di skip video ini sampai akhirnya dampak dari pengumuman dari The Fed itu semalam ya, atau Rabu siang waktu Amerika Timur kemarin. Oke, ini saya flashback sedikit ya. Anda bisa lihat di sini di suara.com, investor Robert Kiyosaki prediksi dolar Amerika Serikat akan hancur. Sarankan simpan emas dan Bitcoin. Catat ya, dia bilang simpan emas dan Bitcoin, tapi menjelang The Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga, dia rubah. Dia bilang emas dan Bitcoin itu nggak bisa dimakan, jadi tidak layak disimpan. Kan lucu nih orang. Oke, sekali lagi ya, jangan di skip, karena ini lucu. Ya, Anda lihat terus sampai akhirnya, sampai dia mengeluarkan statement kebalikan dari ini, yaitu jangan simpan emas dan Bitcoin karena nggak bisa dimakan. Oke? Lanjut. Di sinilah kita lihat ya. Dia bilang semakin turunnya nilai dolar Amerika Serikat. Rasanya enggak tuh. Sekarang malah Anda coba beli dolar, naik tuh. Tapi oke lah. Ya, betul. Utang Amerika Serikat semakin besar. Nanti saya akan bahas bahwa Amerika Serikat harus mencari hutangan baru kalau dia tidak mau bangkrut. Tapi itu nanti ya. Nah, dia sudah kita ketahui adalah sahabatnya Donald Trump. Makanya dia selalu mengkritik Joe Biden ya. Dianggapnya nggak mampu menghadapi inflasi ya. Sehingga dia menyarankan investor untuk menyiapkan aset mereka, baik itu emas, Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, yang kecil kemungkinan terpengaruh inflasi. Justru Bitcoin, Ethereum itu terpengaruh besar gara-gara inflasi belakangan ini. Ya. Dan Joe Biden melalui The Fed-nya punya jurus menurut saya cukup jitu dengan menaikkan suku bunga ya untuk menghadapi inflasi. Nah, awal tahun lalu Kiyosaki mengaku berminat untuk memborong Bitcoin. Ya. Sebelum harganya jatuh, ya. Menurutnya saat itu, ya, waktu Bitcoin masih tinggi itu saat tepat. Nah, tapi dia juga mengeluarkan statement yang blunder juga. Dia bilang pemerintah dapat menyita semua aset kripto, ya. Lah, kalau pemerintah dapat menyita aset kripto, kenapa waktu itu dia suruh beli Bitcoin? Ngapain beli Bitcoin hanya untuk disita pemerintah? Ini kan ngaco sebenarnya ya. Dia bilang konflik Rusia-Ukraina menyebabkan kripto muncul sebagai aset yang aman, safe haven ya. Nilai Bitcoin menguat 35% sejak Ukraina diserang. Inilah tindakan spekulatif. Gara-gara perang aja Bitcoin harganya naik. Atas dasar apa? Ternyata tidak terbukti, kan hancur kan belakangan ini, ya kan? Makanya selalu saya bilang Bitcoin itu atau kripto-kripto lainnya itu pada dasarnya cuman media spekulatif aja. Ya, tapi kalau Anda masih bilang apa? Chandra itu kolot, kolonial, kami dong milenial, ngerti Bitcoin, ngerti blockchain. Nah, buktinya hancur sekarang.
Padahal perangnya masih berlangsung. Mestinya kalau perangnya masih berlangsung, kalau katanya Robert Kiyosaki, Bitcoin adalah sebagai safe haven, bagus dong harganya. Ini enggak kok, ya. Nah, Bitcoin juga diamati oleh sejumlah pengamat, ya. Nah, memang sempat mencapai harga tertinggi, tetapi menutup kerugian tahun lalu. Nah, di sini Anda lihat lagi di liputan 6, ya. 10 April 2022, belum lama. Ya, baru 2 bulan. Dia bilang, kripto lebih aman ketimbang uang fiat. Uang fiat itu seperti rupiah, yen, US dollar, yuan, dan segala macam, ya. Nah, dia bilang apa itu? Dia membahas, Robert Kiyosaki ini membahas Bitcoin di era perang Rusia-Ukraina yang sedang berjalan ini, ya. Dia bilang, orang Rusia katanya sekarang menggunakan Bitcoin sebagai penyelamat setelah rubel Rusia runtuh. Ternyata rubel Rusia malah makin kinclong sekarang, ya. Salah lagi dia, ya. Dia bilang di sini perang Ukraina Rusia memunculkan kripto sebagai tempat berlindung yang lebih aman. Siapa bilang lagi hancur daripada uang fiat palsu pemerintah. Jadi dia tuduh uang fiat pemerintah Amerika Serikat yaitu US dollar sebagai uang palsu. Ini kan ngaco gitu ya, mentang-mentang dia nggak suka sama Joe Biden, dia suka sama Donald Trump yang sudah jatuh gitu ya. Ngoceh terus ya di Twitternya, ya. Ya. Di sini dia bilang pemerintah Joe Biden dan Federal Reserve ingin inflasi untuk melunasi triliunan hutang. Dari mana ini teorinya, ya kan? Investasi terbaik adalah mungkin menyimpan produk yang selalu Anda gunakan, makanan. Ya. Dia memang terakhir setelah ini ntar di bagian akhir dia sebutkan lagi makanan kaleng, dia simpan sebagai investasi, ya. Tapi di sini dia masih sebut makanan kaleng, makanan beku, emas, perak, dan Bitcoin, ya. Catat ya, dia masih sebut Bitcoin sebagai yang layak disimpan. Ntar belakangan dia bilang Bitcoin tidak layak. Kiyosaki juga memperingatkan jika saat ini kita semua sedang berada dalam gelembung besar. Iya, ya. Wah, ini juga keterlaluan. Pemerintah Amerika Serikat akan merebut semua mata uang kripto. Dari mana teori lu, coy? Bilang pemerintah Amerika Serikat akan merebut semua mata uang kripto. Kalau akan merebut semua mata uang kripto, ngapain lagi lu suruh orang invest di Bitcoin? Kan ngaco ini teorinya, ya. Astaga. Kemudian prediksinya dikritik habis-habisan di media sosial. Iyalah, blow on banget ini. Suruh orang beli Bitcoin tapi bilangnya nanti akan disita sama pemerintah. Kan ngaco. Dari mana orang Bitcoin itu terdesentralisasi gitu ya. Walaupun saya nggak main Bitcoin, ya betul ini terdesentralisasi. Bagaimana bisa disita gitu ya. Astaga. Ya. Nah, kemudian sebelumnya di November 2021, Robert Kiyosaki ini tercatat borong Bitcoin dan Ethereum. Itu November 2021, ya 6 bulan yang lalu, ya. Di sini dia membeli lebih banyak Bitcoin dan Ethereum sebagai respon atas kenaikan inflasi Amerika Serikat yang mengkhawatirkan. Ya. Wah, dia bilang inflasi adalah pajak orang miskin dan kelas menengah. Inflasi membuat orang kaya semakin kaya. Ayo pintar, jadi lebih kaya. Saya beli lebih banyak emas, perak, Bitcoin, dan Ethereum. Catat ya, untuk supaya pintar katanya beli Bitcoin. Itu pada waktu harganya masih tinggi tuh, ya. Ya, dia men-tweet ini ketika Bitcoin harganya sekitar $56.000, 56.267 lah di sini. Dan harga Ethereum pada waktu itu 4.238, ya. Padahal semalam begitu The Fed umumkan kenaikan 75 basis poin, itu drop ke 20.000 sekian. Nanti kita lihat beritanya, ya. Nah, di sini dia bilang Federal Reserve dan Joe Biden menipu orang miskin. Amerika Serikat sedang mengalami depresi. Ya boleh saja dia berteori begitu. Untung dia tinggal di Amerika. Kalau dia tinggal di Indonesia, ngatakan begini bisa kena undang-undang ITE nih. Ya. Astaga, ya. Sekali lagi, terakhir, dia merekomendasikan orang untuk membeli emas, perak, dan Bitcoin lagi, ya. Nah,
Kemudian sekarang apa itu? Bukan sekarang ini, di tahun 2021 juga, tapi sebelumnya dia bilang juga selalu lepas saham-saham Anda, borong emas dan Bitcoin. Jadi sejak Juli 2021 dia selalu konsisten ngajarin orang untuk lepas saham, borong emas dan Bitcoin. Dia mau kontra sama Warren Buffett gitu ya, yang selalu bilang belinya saham, jangan Bitcoin. Tapi dia bilang lepas saham, borong emas dan Bitcoin. Ya, ya samalah, kehancuran terbesar dalam sejarah dunia akan datang katanya ya. Oleh karena itu dia sarankan orang beli lebih banyak emas, perak, dan catat sekali lagi Bitcoin selagi bisa. Ini dari Juli dia bilang, Juli 2021. Konsisten dia. Bitcoin, beli lagi, beli lebih banyak. Nah, gitu kan. Kemudian apalagi dia bilang? Ya, Federal Reserve, the Fed akan menaikkan suku bunga yang menyebabkan obligasi aset emas jatuh. Nah, ini kan juga lucu. Dia bilang the Fed akan menaikkan suku bunga yang menyebabkan saham, obligasi, real estate, dan emas jatuh. Padahal dia sendiri suruh beli emas. Dia bilang the Fed kalau naikkan suku bunga, emas akan jatuh. Tapi dia lucu kan, bilang suruh beli emas, perak, Bitcoin. Di sini sudah ngaco. Ya. Oleh karena itu dia merekomendasikan orang untuk memegang kripto dan logam mulia, bukan mulai. Di sini salah ketik. Tapi dia bilang kalau the Fed naikkan suku bunga, itu harga emas akan jatuh, tapi dia suruh beli emas. Ya oke lah, namanya juga Kiyosaki kan. Ya oke lah. Kemudian di satu sisi dia suruh orang beli emas, beli Bitcoin, beli emas, beli perak, Bitcoin, selalu Bitcoin. Ini sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu dia memprediksikan sesuatu yang aneh lagi, bahwa Bitcoin akan jatuh sampai $9.000. Pada waktu itu masih sekitar $30.000. Mungkin dia frustasi gitu ya. Bitcoin yang dia beli di 53.000 terus jatuh sampai ke 30.000. Saya nggak tahu dia sempat jual belum. Ya, sehingga dia bikin prediksi gila. Kan lucu. Dari Juli dia suruh orang beli Bitcoin. Beli Bitcoin. Pada harga masih 50 ribuan gitu ya. Sekarang dia prediksi akan jatuh 9.000. Jadi buat apa dulu dia nganjurkan orang beli Bitcoin? Kalau sekarang dia prediksi akan jatuh di $9.000. Kan ngaco banget gitu ya. Ini dia bilang apa? Dia masih optimis, ya kan? Tapi dia bikin prediksi baru akan jatuh di $9.000. Astaga, yakin tapi akan jatuh. Aduh, gimana sih ngomongnya gitu ya kan? Nah, blockchain media juga bilang Robert Kiyosaki ini mulai ngawur. Ya, dia prediksi Bitcoin jadi 9.000. Tapi banyak orang yang senang. Oke nih, kalau 9.000 kita serok, kita borong. Iya lo, tunggu aja sampai 9.000. Nah, kemudian baru-baru ini 13 Juni dia bilang, seakan-akan dia mengkoreksi lah. Justru kejatuhan Bitcoin ini adalah waktu terbaik untuk jadi kaya katanya. Kemudian dia menjelaskan kapan dia akan beli lebih banyak Bitcoin. Gila kan? Waktu harga masih 50 ribuan, dia bilang beli. Sekarang begitu jatuh, dia seakan-akan mengkoreksi ucapannya atau menjilat ludah gitu ya. Nah, justru kejatuhan ini baik untuk jadi kaya. Anak saya juga bisa ngomong gini. Iya tentulah, kalau harganya cuma 20 ribuan, kalau benar ya, terus naik lagi gitu ya. Iya betul, itu kesempatan jadi kaya. Belilah di 20 ribuan. Siapa tahu besok naik ke 25, 27, bahkan balik lagi 30. Siapa tahu jadi 100 ribuan. Kan ada yang memprediksikan Bitcoin akan jadi $100.000 nanti ya. Nah, dia akan menerangkan nih di sini. Kita lihat ya kapan waktunya untuk dia beli lagi Bitcoin. Kan gila ini. Nah, di sini dia bilang dia akan menunggu sampai Bitcoin crash ke 20.000. Ini gila kan? Sebelumnya ketika 50 ribuan dia suruh orang beli Bitcoin. Sekarang dia lagi menanti Bitcoin jatuh ke nilai 20 ribuan ya, sehingga dia siap-siap truk untuk serok. Dia siap-siap so he can up the truck. Ya, seakan-akan nyiapin truk untuk serok gitu ya. Anda bacalah tweetnya dia ya. Great news katanya ya. Berita besar, maksudnya kejatuhan Bitcoin dia bilang berita besar ya. Dia menanti Bitcoin crash sampai 20 ribuan, kemudian saya akan tunggu sampai
dasarnya di 17 ribuan. Lah, padahal sebelumnya dia prediksi bisa 9 ribu. Kenapa sekarang dia koreksi ke 17 ribu baru dia akan serok? Ya, kalau 17 ribu saya akan balik, saya akan serok. Ya, crash are the best time to get rich. Jadi kejatuhan Bitcoin ini adalah saat yang tepat untuk jadi kaya. Ya, anak saya juga bisa bikin status seperti ini. Kan ngaco ya. Prediksi Bitcoin jatuh 9 ribu, sekarang dia naikin. Enggak lah, 17 ribu lah. 17 ribu kita serok. Ini kocak banget ya. Robert Kiyosaki gitu loh. Nah, di sini dibilang bahwa ya dia akan nunggu, bahwa dia percaya bottomnya, titik supportnya lah gitu ya, di sekitar 17 ribu ya. Meskipun dia tidak menjelaskan alasan apa dia bisa bilang supportnya bisa 17 ribu. Lah, sebelumnya dia prediksi 9 ribu, sekarang bilang 17 ribu ya. Nah, pada waktu berita ini dibuat, Bitcoin jatuh di sekitar 23 ribuan. Padahal saya bilang semalam setelah The Fed umumkan sempat jatuh lagi ke 20 ribu sekian, walaupun nggak lama naik lagi ya. Di sini juga karena ada Celsius yang dan Binance yang menyetop withdrawal atau pencairan Bitcoin. Astaga. Ya. Nah, ini juga ya. Dia bilang bahwa nah, yang menarik di sini dia bilang dia menanti atau dia merindukan Bitcoin kembali seperti di Oktober 2021 yang harganya lagi tinggi-tingginya. Sekarang ini dia bilang ya, dia menyarankan orang berinvestasi dengan menyimpan tuna kalengan dan kacang-kacang polong gitu ya, dalam bentuk kalengan sebagai investasi terbaik, the best investment. Karena kenapa? Katanya orang tidak bisa makan emas, tidak bisa makan perak atau Bitcoin. Kan ngaco, keblinger banget kan. Sebelumnya dia bilang beli emas, beli perak, beli Bitcoin. Sekarang dia bilang investasi yang terbaik, belilah tuna kalengan dan kacang-kacang polong kalengan. Ya, astaga, dari mana sih? Ya memang ada teori bahwa akan ada kelangkaan pangan, tapi kan nggak begini-gini juga lah coy, ya. Nah, sini lagi dia bilang di Market Insider, ya, dia menggemakan orang untuk berinvestasi di tuna kalengan. Karena, ini yang keblingernya menurut saya. Karena emas, perak, dan Bitcoin tidak bisa dimakan. Are not edible. Ngaco kan? Padahal sebelumnya dia bilang beli emas, beli perak, beli Bitcoin. Sekarang dia bilang beli tuna kalengan. Saya demen banget nih sama Kiyosaki. Nah, Kontan juga Rabu kemarin bilang, ungkap investasi yang terbaik, si Robert Kiyosaki maksudnya bukan emas, bukan perak, bukan Bitcoin. Mantap ya? Mantap ya. Menimbun kalengan tuna adalah strategi yang lebih baik untuk mengatasi inflasi daripada membeli emas, perak, atau Bitcoin. Padahal sebelumnya untuk mengatasi inflasi, belilah logam mulia katanya, emas, perak, dan Bitcoin. Sekarang dia bilang beli makanan kalengan tuna. Investasi terbaik ialah ikan tuna kalengan. Inflasi akan lepas landas. Investasi terbaik adalah kaleng tuna dan kacang panggang, kacang polong gitu ya. Anda tidak bisa makan emas, perak, atau Bitcoin. Astaga, lu ngaco banget coy. Ngaco banget coy. Ya. Makanan yang paling penting, kelaparan adalah masalah berikutnya. Berinvestasi dalam solusi, investasi dalam makanan. Astaga, ini orang ngomong apa sih ya? Ya, jadi dia melihat tuna kalengan sebagai investasi yang baik karena memiliki umur simpan beberapa tahun, murah dan membutuhkan ruang lemari minimal dengan ya lemari pendingin lah ya, sehingga dapat dibeli dan dalam jumlah besar. Investor dapat membuka kaleng mereka jika inflasi mendorong harga pangan ke tingkat yang tidak terjangkau. Begitu amat sih lu coy, katanya lu orang kaya, masa investasi tuna kalengan? Ya. Nah, namun kaleng tuna pada akhirnya akan rusak ya kan? Akan sulit disimpan dan dijual secara fisik jika dibeli dalam jumlah banyak. Dan orang mungkin bosan dengan rasa khas ikan tersebut. Makan ikan tuna lagi, ikan tuna lagi. Saya nggak gitu suka ikan tuna. Ikan salmon saya suka. Ya. Nah, kemudian
investor nilai seperti Warren Buffett, ya, yang orang bilang kolot seperti saya gitu ya, ini benar ya, akan lebih memilih memiliki saham bisnis seperti Coca-Cola. Karena mereka percaya akan selalu ada permintaan untuk produk Coca-Cola itu, katanya ya. Dan mereka dapat memanfaatkan merek yang kuat untuk menaikkan harga dan mengimbangi inflasi. Lah itu yang benar gitu, bukan masuk ke sesuatu yang spekulatif melulu. Sehingga Warren Buffett harus berkali-kali mengoreksi pernyataannya sendiri. Nah, ini kita lihat yang kejadian hari ini, dini hari sekitar jam 1 atau Rabu sekitar jam 2 waktu Amerika Timur. Karena hari ini masih hari Rabu di Amerika. Federal Reserve, Bank Sentral Amerika ya, akhirnya menaikkan suku bunga yang tertinggi sejak tahun 1994. Ya, meskipun demikian Bitcoin sempat jatuh ya. Itu dia bilang apa? Sempat jatuh ke 20.270 setelah pernyataan itu dikeluarkan. Tapi sempat rally. Sekarang masih rally lah di atas 20.000. Sempat sentuh 21, 22, nanti turun lagi ya rally. Orang masih bingung. Tapi jangan senang dulu. Karena dalam pidatonya Federal Reserve ini, siapa ini? Si Jerome Powell bilang, ini belum berhenti. Nanti Juli akan dinaikkan lagi. Terus ada 2 kali lagi, saya lupa dia bilang. Kalau nggak salah September, November atau apalah gitu. Pokoknya yang pasti bulan depan akan kami naikkan lagi. Ya, akan makin terperosok. Nah, saya mau nanti nih begitu Bitcoin jatuh ke 17 ribuan, diserok nggak sama Robert Kiyosaki? Atau jangan-jangan begitu jatuh ke 17 ribu, Robert Kiyosaki mengoreksi lagi. Tunggu sampai 9 ribu. Kalau begitu mah anak saya juga bisa bikin komen ya. Jadi kalau Anda yang masih suka sama Bitcoin, monggo coy. Anda mau serok sekarang atau nunggu Kiyosaki 17.000, 9.000, terserah gitu ya. Tapi yang saya menarik Warren Buffett bilang, jangankan 9.000, $25 aja tidak akan saya serok. Anda boleh bilang Warren Buffett orang bego gitu ya. Tapi ya saya mau tahu Anda berapa banyak yang sudah kehilangan uang di Bitcoin. Atau berapa banyak Anda yang jadi triliuner setelah main Bitcoin. Coba angkat tangan. Oke dah, itu saja ya. Berita tentang Bitcoin yang semakin terkapar dan Robert Kiyosaki yang semakin keblinger. Ya, semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.